Cerita seorang wanita bernama Juwita. Dia merupakan seorang wanita yang mempunyai berat badan over. Namun, terlepas dari berat badannya, Juwita mempunyai suara yang sangat merdu. Oleh karena itu, dia menjadi seorang penyanyi bayangan untuk menyanyikan lagu yang dibawakan oleh seorang primadona bernama Eva. Di lain waktu, Juwita merasakan sedih karena tubuhnya yang gemuk. Hingga akhirnya, dia menemukan kesempatan untuk berubah menjadi sosok wanita cantik dan bertubuh seksi. Bagaimana kisah filmnya? Yuk kita saksikan alur ceritanya. Halo guys, jumpa lagi di channel Bukan Cerita Film. Film dimulai ketika kita melihat bahwa Juwita sedang bekerja sebagai call center di sebuah aplikasi layanan khusus pria kesepian. Juwita melakukan ini karena di sini tidak mengharuskan mempunyai wajah yang cantik dan bertubuh seksi. Hanya suaranya sajalah yang dibutuhkan untuk menggoda dan melayani para pria-pria kesepian. Pekerjaan yang dilakukan oleh Juwita ini hanyalah pekerjaan sampingan saja. Untuk menjaga privasinya, Juwita merubah namanya menjadi sebut saja Mawar. Juwita sosok yang baik hati, sederhana, ceria, dan pekerja keras. Dia sangat menikmati kehidupannya saat ini walaupun sesekali dia merasa sedih ketika teman-temannya membuli dirinya karena tubuhnya yang besar. Namun, Juwita berusaha untuk mengabaikan hal itu. Sekarang dia fokus mencari uang untuk membiayai pengobatan ayahnya. Setiap harinya ada banyak jenis pria yang dilayani oleh Juwita melalui telepon. Bahkan ada seorang dokter yang menjadi penelpon setianya. Setiap malam, si dokter selalu menggunakan jasa aplikasi itu untuk mendengarkan suaranya Juwita sambil berfantasi liar dengan obrolannya yang nakal. Juwita ditakdirkan mempunyai suara yang bagus dan dia memiliki hobi bernyanyi. Oleh karena itu, Juwita menjalani pekerjaan utamanya di sebuah perusahaan musik sebagai seorang penyanyi. Namun sayangnya, dia hanyalah sebagai penyanyi bayangan yang ada di belakang layar. Karena perusahaan tempatnya bekerja hanya membutuhkan suaranya saja untuk mengisi suara seorang primadona yang bernama Eva. Diketahui, Eva adalah seorang artis yang sedang diorbitkan sebagai penyanyi. Dia mempunyai paras yang cantik dan bertubuh ideal, tapi dia mempunyai sifat yang sombong dan suaranya pun terbilang jelek. Oleh karena itu ketika dia bernyanyi di atas panggung, suara Juwita lah yang digunakan untuk mengisi suaranya Eva yang sedang bernyanyi. Nah, di malam itu Eva sedang menggelar show pertamanya. Juwita membantu Eva bernyanyi di belakang layar. Sempat terjadi insiden kecil ketika Juwita ikut menari karena dia terbawa suasa dari lagu yang dia nyanyikan. Akibatnya, kakinya tersandung kabel hingga membuatnya terjatuh. Untungnya, insiden itu bisa diatasi dan Juwita kembali bernyanyi hingga show itu berakhir. Dari insiden tersebut, membuat Eva menjadi marah ke Juwita karena hal itu bisa saja membuat show pertamanya menjadi gagal. Ketika show itu berakhir dengan penuh emosi, Eva langsung menghampiri Juwita dan langsung memarahinya sambil menghina fisik Juwita. Juwita hanya bisa meminta maaf dan menjelaskan kejadiannya karena dia tersandung kabel hingga membuatnya terjatuh. Tak berapa lama, produser musik di perusahaan itu yang bernama Andri, dia menghampiri Juwita untuk menanyakan keadaannya dari insiden sebelumnya. Selain itu, Andri juga memberikan ucapan terima kasih sebagai bentuk apresiasinya karena Juwita sudah bekerja keras agar show tersebut berjalan dengan lancar. Namun, ucapan terima kasihnya Andri, yang sambil memeluk Juwita, ternyata membuat Juwita menjadi kegeeran. Dia mengira kalau Andri menyukai dirinya. Beberapa saat kemudian, terlihat Juwita sedang bersama sahabatnya yang bernama Yara di sebuah restoran. Dengan sahabatnya inilah, Juwita selalu menceritakan tentang kehidupannya. Juwita yang mempunyai tubuh yang besar, dia selalu makan dalam porsi yang sangat banyak. Terlihat ketika di restoran itu, dia terus memesan makanan sampai pelayan di sana menjadi kesal, karena dia harus bolak-balik mengantarkan makanan untuk Juwita. Nah, di momen ini, Juwita dengan pedenya memberitahu kalau Andri sepertinya menyukai dirinya, karena setelah acara selesai, tiba-tiba Andri datang dan langsung memeluknya. Yara langsung membantahnya karena ada banyak wanita cantik yang mendekati Andri, dan pastinya Andri akan memilih salah satu dari wanita itu. Sedangkan Juwita, dengan penampilannya seperti ini tak mungkin Andri menyukai Juwita. Kemudian, Yara mengingatkan, agar Juwita jangan terlalu cepat menyukai seseorang, karena dia bisa dimanfaatkan. Sejenak Juwita terdiam, setelah mendengar komentar dari Yara, lalu ketika dia teringat akan masa lalunya sewaktu dia masih kuliah. Di saat itu, Juwita menyukai seseorang, namun sayangnya, dia hanya dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliahnya saja.
Kecewaan pun dia rasakan, hingga dia ingin mengakhiri hidupnya dengan meminum obat penenang dalam jumlah yang banyak. Tapi bukan kematian yang dia dapat, justru, Juwita tertidur di lantai dalam jangka waktu yang lama. Sehingga orang-orang di sekitarnya mengira kalau dia sudah meninggal. Sedih memang ketika Juwita mengingat hal itu, tapi dia harus tetap kuat demi untuk merawat ayahnya yang sedang sakit. Setelah selesai makan malam, kemudian mereka membuat tato bersama untuk simbol persahabatan. Nah, dari sekian gambar tato yang tersedia, Juwita tertarik di salah satu gambar yang bernama Hakunda Matata, yang bermakna semua akan baik-baik saja. Setelah selesai membuat tato, lalu mereka langsung pulang ke rumah. Di keesokan harinya, setelah selesai bekerja, Andri mengajak Juwita untuk pulang bersama. Nah, di momen ini, Andri mengundang Juwita untuk hadir di acara ulang tahunnya yang akan dirayakan di sebuah klub. Juwita dengan sangat senang menerima ajakan itu dan dia berjanji akan datang di acara ulang tahunnya Andri. Tak berapa lama, Juwita minta diturunkan di suatu tempat dengan alasan dia akan ke apartemen temannya, padahal sebenarnya dia ingin mengunjungi ayahnya yang dirawat di rumah sakit jiwa. Hal ini, dia rahasiakan ke semua orang kecuali Yara, karena dia tak ingin semua orang tahu kondisi keluarganya. Setelah itu, Juwita pergi dari sana, tapi buku catatan hariannya ketinggalan di mobilnya Andri. Dan Andri pun sempat melihat isi dari buku catatan itu. Sesampainya di rumah sakit, terlihat kondisi ayahnya yang sangat memprihatinkan. Diketahui, setelah ibunya Juwita meninggal, ayahnya menjadi stres sehingga kondisi jiwanya terganggu cak. Lalu, Juwita membawa ayahnya ke RSJ untuk diobati, berharap ayahnya akan menjadi normal kembali. Saat ini, ayahnya sudah tidak mengenali Juwita, dia menganggap kalau Juwita itu adalah istrinya. Tapi, walaupun kondisi ayahnya saat ini sedang sakit, Juwita tetap menyayangi dan dia selalu bekerja keras untuk membiayai pengobatan ayahnya. Nah, di sini, Juwita memberitahu ke ayahnya kalau dia sekarang sudah menjadi penyanyi. Setelah itu dengan pedenya, Juwita memberitahu kalau dia sedang dekat dengan atasannya di kantor dan Juwita meminta doa agar Andri bisa menjadi miliknya. Setelah selesai mengunjungi ayahnya, lalu dia pulang ke rumah. Di keesokan harinya, di pagi itu, Juwita mendapatkan bingkisan dari Andri, berupa gaun yang akan dia gunakan untuk menghadiri acara ultahnya Andri. Lagi-lagi, Juwita memberitahu ke Yara, kalau feelingnya mengatakan, kalau Andre menyukai dirinya. Kemudian di malam harinya, dia datang ke acara ulang tahunnya Andre menggunakan gaun yang diberikan oleh Andre sebelumnya. Di sini, Juwita mengajak Yara untuk menghadiri acara tersebut. Dengan sangat senang, Juwita langsung menghampiri Andre dan duduk di sebelahnya sambil memberikan ucapan ultah. Setelah Juwita bergabung, kemudian kakaknya Andre yang bernama Richard meminta Juwita untuk melepaskan mantel yang dia pakai. Dengan polosnya, Juwita menurut untuk melepaskan mantel yang dia pakai. Namun hal itu, justru akan memperlihatkan tubuhnya yang gemuk, karena gaun yang dia gunakan terlalu ketat. Tak berapa lama, suasana menjadi kacau, ketika Eva menggunakan baju yang sama, seperti yang digunakan oleh Juwita. Diketahui ketika Andre memberikan baju itu ke Juwita, ternyata hal itu diketahui oleh asistennya Eva. Kemudian Eva dengan sengaja membeli baju yang sama dan dia menggunakannya untuk menyindir dan mengejek Juwita, kalau dirinya lah yang cocok menggunakan baju itu. Dan Eva juga merasa dirinya lebih cantik daripada Juwita. Dari sikapnya Eva itulah yang membuat Juwita menjadi sakit hati, lalu dia pergi dari sana. Andre yang tak terima kalau Juwita dipermalukan di depan orang banyak, lalu dia langsung menegur Eva. Tapi di sini Eva justru menganggap hal itu hanyalah candanya saja, karena dia membenci Juwita yang berusaha mendekati Andre. Mendengar hal itu Andre menjadi sangat marah, dia memberitahu kalau Juwita lah yang membantunya sampai saat ini. Tanpa ada Juwita, Eva bukanlah siapa-siapa. Juwita mempunyai bakat, suaranya yang bagus hanya saja dia tidak cantik dan bertubuh gemuk. Kalau saja dia cantik dan badannya bagus pasti dia akan jadi penyanyi terkenal. Sialnya perdebatan mereka didengar oleh Juwita dan dia salah mengartikan perkataan Andre, yang di saat itu Andre sedang membela dirinya di depan Eva. Juwita mengira kalau dirinya hanyalah wanita jelek dan gemuk berbeda dengan Eva yang berwajah cantik dan mempunyai tubuh ideal. Dari perkataan Andre itulah kemudian Juwita berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum obat penenang dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi ketika dia akan melakukan itu tiba-tiba ada panggilan dari layanan aplikasi pria kesepian dan terhubung dengan pelanggannya yang berprofesi dokter yang ingin mengajaknya untuk mengobrol. Nah dari sinilah Juwita mendapatkan ide terkait masalahnya dan dia mengurungkan niat untuk mengakhiri hidupnya. Di keesokan harinya,
Juwita mendatangi sebuah klinik kecantikan untuk merubah penampilannya. Dan di saat itu dia berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah plastik bernama Dr. Erik. Di sini Juwita diberitahu kalau untuk melakukan operasi bedah plastik biayanya sangat besar. Juwita sadar kalau dia tidak mempunyai uang yang banyak, namun dia mencoba untuk bernegosiasi agar pembayarannya bisa dicicil. Sayangnya, dokter itu menolak dan mengusir Juwita dari kliniknya. Namun Juwita yang sudah berambisi untuk merubah penampilannya. Lalu dia menunjukkan rekaman suara Dr. Erik yang sedang merayu dirinya melalui aplikasi layanan pria kesepian. Dan ternyata dokter itu adalah salah satu pelanggan aplikasi yang selalu menghubungi untuk menemaninya setiap malam. Sontak saja Dr. Erik menjadi kaget, setelah dia tahu kalau ternyata sosok mawar adalah wanita yang bertubuh gemuk yang ada di hadapannya. Dengan sedikit ancaman, Juwita meminta lagi ke Dr. Erik agar bisa merubah penampilannya menjadi lebih cantik dan bertubuh ideal. Hingga akhirnya dengan berat hati Dr. Erik menyetujui untuk merubah penampilan Juwita. Setelah itu, Juwita pergi ke tempat ayahnya untuk berpamitan karena selama beberapa bulan ke depan dia tidak bisa mengunjunginya. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya Juwita menjalani operasi plastik dan sedot lemak. Setelah dia menjalani operasi tersebut, tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Dia menghilang begitu saja tanpa memberitahu ke siapapun. Hal itu tentunya membuat Anderi kebingungan karena suara Juwita lah yang dibutuhkan untuk mendongkrak kepopulerannya Eva. Akibatnya semua show-nya Eva dibatalkan, begitupun juga dengan rekaman album Eva yang terpaksa ditunda sampai mereka menemukan orang yang suaranya mirip dengan Juwita. Eva yang kesal karena rekaman albumnya jadi tertunda, kemudian dia mencari tahu keberadaan Juwita hingga dia mendatangi apartemennya. Tapi Juwita tidak ada di apartemennya. Namun, Eva menemukan berkas yang menunjukkan tempat di mana ayahnya Juwita dirawat. Terpintas di pikirannya untuk meminta informasi dari ayahnya Juwita. Eva juga berpikir, kemungkinan Juwita akan mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Setelah itu, Eva mengajak Anderi untuk pergi ke rumah sakit tempat ayahnya Juwita dirawat. Berharap ayahnya Juwita memberitahu di mana keberadaan Juwita saat ini. Sesampainya di rumah sakit, terlihat ayahnya Juwita tidak bisa diajak berkomunikasi. Karena memang ayahnya Juwita mengalami gangguan kejiwaan. Setelah mereka tidak mendapatkan informasi tentang keberadaan Juwita, lalu mereka pergi dari sana. Beberapa bulan kemudian operasi plastik yang dijalani oleh Juwita berjalan dengan lancar. Dan hasilnya luar biasa, Juwita berhasil merubah dirinya menjadi sosok wanita yang cantik dan bertubuh ideal. Seakan tak percaya, tapi kini Juwita lebih percaya diri dengan penampilannya. Di lain waktu, Juwita pergi ke mall setelah beberapa bulan dia hanya berdiri di rumah sakit yang alhasil operasinya sempurna. Di saat itu tanpa disengaja, dia bertemu dengan Andre dan Eva, yang dimana Eva sedang berjalan kaki karena dia sudah tak pernah lagi tampil sebagai penyanyi. Juwita hanya memperhatikan mereka dari kejauhan sambil bersembunyi. Setelah beberapa bulan Juwita menghilang, akhirnya dia bertemu lagi dengan Yara di kantor polisi. Setelah sebelumnya, Juwita mengalami insiden di jalan, yang dimana Juwita menabrak sebuah taksi lalu diperiksa, karena wajah yang ada di foto SIM-nya berbeda dengan wajah aslinya. Oleh karena itulah, Yara dipanggil untuk membenarkan hal tersebut. Awalnya Yara tidak mengenali Juwita, yang dia tahu, Juwita berbadan gemuk, tapi akhirnya Yara mempercayai, kalau orang yang dihadapannya adalah Juwita. Setelah dia melihat tato yang ada di pinggangnya, setelah itu mereka pergi ke restoran untuk makan malam. Selama di restoran, Yara menceritakan, kalau perilisan albumnya Eva terpaksa ditunda, dikarenakan mereka belum menemukan suara yang persis dengan Juwita. Saat itu, Juwita berencana untuk ikut audisi sebagai penyanyi bayangannya Eva, agar dia bisa kembali dekat dengan Andri. Tapi dengan karakter yang berbeda agar mereka tidak mengenali kalau dirinya sebenarnya adalah Juwita. Ketika Yara akan mengenalkan Juwita ke pacarnya, seketika Yara mengganti namanya Juwita menjadi Angel. Dan dari sinilah, akhirnya Juwita berperan menjadi karakter yang baru bernama Angel. Diketahui, Rizky seorang sales obat pelangsing. Dia selalu memaksa Yara untuk membeli dan menggunakan obat pelangsing yang dia tawarkan. Yara yang sangat sayang dengan pacarnya, dia tidak pernah menolak ketika Rizky menyerunya untuk membeli obat pelangsing yang dia tawarkan. Nah, ketika Rizky sedang nerima telepon, Juwita mencoba untuk melarang Yara mengkonsumsi obat pelangsing itu, karena baginya tubuh Yara sudah ideal dan tidak perlu mengkonsumsi obat pelangsing itu. Lalu dia juga memberitahu kalau di dalam obat pelangsing itu kemungkinan ada kandungan berbahaya. Mendengar hal itu, Yara hanya bisa menjawab dengan pelan.
Dia terpaksa mengkonsumsi obat pelangsing itu dikarenakan Rizky selalu bilang, kalau dirinya sudah terlihat gemuk. Di keesokan harinya, Juwita mengikuti audisi untuk menjadi penyanyi bayangannya Eva. Namun di sini, dia merubah identitasnya menjadi Angelika. Kemudian Juwita mulai menunjukkan kemampuannya bernyanyi, dan siapa yang mengira, kalau dia lolos audisi dan resmi bergabung di perusahaan itu sebagai Angelika. Kecantikan Angelika ditambah suaranya yang bagus membuat Andri dan Richard ingin mengorbitkan dia sebagai penyanyi pendatang baru, bukan sebagai penyanyi bayangannya Eva. Lalu mereka mencoba untuk negosiasi dengan ayahnya yang selaku pemilik dari perusahaan itu, untuk mengangkat Angelika sebagai penyanyi pendatang baru. Awalnya, mereka ditolak oleh ayahnya. Karena bagaimana, hanya Eva lah yang berpotensi sebagai penyanyi yang cantik dan seksi yang disukai semua orang. Dan Angel hanya sebagai penyanyi bayangannya Eva. Namun Andri dan Richard terus berusaha untuk meyakinkan ayahnya, kalau Angel mempunyai daya tarik sendiri, yang akan disukai oleh semua orang. Setelah melihat usaha mereka yang terus memaksa untuk mengorbitkan Angel sebagai penyanyi, akhirnya ayahnya menyetujuinya untuk menjadikan Angel sebagai penyanyi pendatang baru. Dan dari sinilah, Juwita mulai dibuatkan single pertamanya dan dia juga dibuatkan video klip. Kemudian lagu pertamanya mulai diluncurkan dan sudah bisa dinikmati oleh semua orang. Setelah lagu pertamanya Juwita dirilis, siapa yang mengira? Dalam waktu yang singkat, lagunya berada di posisi pertama di tangga lagu terbaik di Indonesia. Hal ini tentunya membuat Eva merasa tersaingi dan dia terus berusaha untuk mencari Juwita. Dengan pergi ke rumah sakit berharap ayahnya Juwita memberitahu keberadaan Juwita saat ini. Sesampainya di rumah sakit, Eva memberitahu Andri, kalau dia akan terus berusaha mencari Juwita, agar album keduanya bisa dirilis secepatnya. Nah, di sini Andri justru jadi marah dan dia menyuruh Eva untuk latihan vokal agar tidak bergantung dengan suara orang lain. Tanggapan Andri ternyata membuat Eva menjadi kesal, sambil berteriak dia meluapkan kekesalannya. Di sela-sela kekesalannya, tiba-tiba ayahnya Juwita memberikan nasihat yang membuat Eva terdiam. Setelah mendengar nasihat itu, kamu bisa berharap, tapi kamu tidak bisa memaksakan harapan selalu sesuai dengan yang kamu inginkan. Di lain waktu, Juwita melakukan rekaman untuk lagu keduanya. Tapi di saat itu performanya tidak maksimal. Kemudian Andri menunjukkan sebuah video, yang dimana video itu ketika pertama kali Juwita mengikuti audisi untuk jadi penyanyi bayangannya Eva. Nah, di momen ini Andri yang masih belum menyadari kalau Angelika itu adalah Juwita. Di sini, Andri menyuruh Angelika mendengarkan cara bernyanyinya Juwita, yang penuh penghayatan hingga lagu tersebut terasa enak didengar. Berbeda ketika dia mendengar Angelika bernyanyi, yang hanya sekedarnya saja. Kemudian Juwita mencoba menanyakan ke Andri apakah dia harus bernyanyi seperti wanita gendut yang ada di video itu. Mendengar hal itu tentu saja membuat Andri langsung menegurnya, karena baginya Juwita orang yang spesial baginya. Nah dari pernyataan itulah, seketika Juwita terdiam, dan terharu, dia baru tahu kalau ternyata Andri menganggapnya spesial, walaupun dia gemuk dan tidak cantik. Ada rasa penyesalan di dirinya karena dia sudah berbohong dan menjadi sosok Angelika. Terpintas di pikirannya untuk mengakhiri penyamaran ini, dan mengakui siapa dirinya yang sebenarnya ke Andri. Di keesokan harinya, Juwita berniat ingin mengakui identitas aslinya. Di pagi itu, dia meminta pendapat dari Yara. Namun di sini, Yara memberitahu kalau tidak semua laki-laki mau menerima wanita yang sudah melakukan operasi plastik. Dari perkataan Yara ternyata membuat Juwita tersinggung, lalu terjadi perdebatan di antara mereka hingga Juwita memberitahu kalau pacarnya Yara hanya memanfaatkannya saja untuk membeli produk-produk pelangsing yang dia jual. Kemudian Juwita meminta agar Yara berhenti menggunakan produk pelangsing itu karena bisa berbahaya bagi kesehatannya. Yara yang tak terima dengan perkataannya Juwita, sambil menangis dia langsung pergi dari sana. Pernyataan Yara bahwa tidak semua laki-laki itu menyukai wanita yang sudah melakukan operasi. Ternyataan memang benar, karena ketika dia bertemu Andre, Juwita mengurungkan niatnya untuk mengungkap jati dirinya karena sebelumnya dia meminta pendapat tentang wanita yang merubah dirinya dengan operasi plastik. Dan jawaban Andre membuatnya menjadi sedih, karena Andre menyukai wanita yang natural tanpa operasi plastik. Hal inilah yang membuat Juwita belum berani untuk memberitahu semuanya. Keesokan harinya ketika Juwita berada di kantor tanpa disengaja, dia mendengar Eva sedang latihan vokal di ruang studio. Kemudian Juwita menghampiri Eva dan terjadilah percakapan di antara mereka. Yang dimana, Eva menyampaikan kalau dia akan menyingkirkan Angelika dari dunia musik. Mendengar hal itu, Juwita menyampaikan nasihat yang diberikan oleh ayahnya.
Namun dari nasihat yang diberikan oleh Angelika itulah, kemudian Eva mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Juwita saat ini. Beberapa hari kemudian, Juwita mendapatkan kabar kalau Yara masuk rumah sakit akibat overdosis obat pelangsin. Di hari itu, tempat hari pertamanya tampil secara live di TV. Tapi Juwita memilih untuk menjenguk sahabatnya di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter memberitahu kalau nyawa Yara hampir melayang gara-gara dia mengkonsumsi obat pelangsin. Sedih yang mendalam, itu yang dirasakan oleh Juwita, ketika melihat sahabatnya sakit karena dia dimanfaatkan oleh pacarnya untuk membeli produk pelangsin itu. Lalu saat itu ternyata Rizky datang untuk menjenguk Yara. Dan dari sinilah, Juwita melampiaskan kemarahannya ke Rizky karena sudah memaksa untuk membeli produk yang dia jual. Lalu Juwita mengancam Rizky untuk menjauhi Yara dan jangan pernah menawarkan produk pelangsin itu. Karena Yara bisa terbunuh gara-gara meminum obat pelangsin itu. Rizky hanya bisa tertunduk dan terdiam ketika Juwita memarahinya. Dari kejadian itu hubungan persahabatan Juwita dan Yara kembali terjalin. Setelah memastikan sahabatnya baik-baik saja, kemudian Juwita kembali ke studio karena dia akan tampil di televisi untuk pertama kalinya. Semua orang menikmati lagu yang dibawakan oleh Juwita dan semua orang sekarang sudah mengenal Angelika sebagai penyanyi. Keberhasilannya itu kemudian dirayakan bersama Andri. Di momen ini terlihat kalau Andri sudah mulai menyukai Angel dan hingga saat ini juga Juwita belum mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Hingga di saat Andri dipanggil ayahnya, Juwita menunggu sendiri yang sampai menggambar tanda tato yang ada di pinggangnya. Kemudian dia mulai mengantuk dan tertidur di sana. Nah, disinilah akhirnya Andri mengetahui siapa sebenarnya Angelika. Setelah dia melihat gambarnya Angelika, dia teringat gambar yang sama di buku catatannya Juwita. Beberapa hari kemudian, Richard dan Andri membuat pesta perayaan untuk kesuksesan album pertamanya Angelika, tapi di sini Andri terlihat cuek karena dia sudah merasa dibohongi oleh Juwita. Tak berapa lama, tiba-tiba Eva datang, sambil membawa sesuatu orang yang mengaku sebagai penggemar beratnya. Tentu hal ini membuat Juwita menjadi kaget, karena di saat itu Eva ternyata membawa ayahnya Juwita. Juwita hanya terdiam saat itu, dia tidak mau mendekati ayahnya, bahkan dia menganggap tak mengenal ayahnya sendiri. Sikapnya Juwita ini tentunya membuat Yara menjadi marah, lalu Yara membawa ayahnya Juwita pergi dari sana. Setelah kejadian itu, lalu Juwita menghampiri Andri untuk mengungkapkan dirinya yang sebenarnya, tapi di sini justru Andri yang sudah mengetahui siapa Angelika yang sebenarnya. Kemudian, Juwita meminta maaf, sampai memberikan alasan kenapa dia merubah dirinya, sampai menangis. Juwita mengatakan kalau dia merubah dirinya atas dasar perkataannya Andri. Kalau saja Juwita cantik dan badannya bagus, maka dialah yang jadi penyanyi saat ini. Atas dasar perkataannya itulah yang membuat Juwita menjadi sakit hati, dan dia juga sudah lelah mendapatkan ejekan dari semua orang, ketika tubuhnya gemuk. Tapi dia melakukan ini hanya semata-mata untuk mengubah hidupnya, untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Andri, yang mendengar pengakuan dari Juwita, dia jadi merasa bersalah, dan dia mencoba untuk menenangkan Juwita, karena Juwita harus menyiapkan kondisi tubuhnya untuk tampil di konser pertama. Di keesokan harinya, disinilah puncak karakter Angelika berakhir, karena ketika Juwita mulai menyanyikan lagu, tiba-tiba ayahnya datang bersama Eva, dan ayahnya naik ke atas panggung untuk ikut menari. Kemudian ketika Richard ingin menarik ayahnya Juwita, seketika Juwita menghentikan konsernya, dan membiarkan ayahnya untuk tetap di atas panggung. Dan setelah itu, Juwita menempatkan momen ini untuk meminta maaf ke semua penggemarnya, dan dia mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan sangat tenang, Juwita mulai menceritakan perjalanan hidupnya, yang dulu bertubuh gemuk dan selalu jadi bahan ejekan semua orang. Walaupun dia mendapatkan perlakuan seperti itu, tapi Juwita tetap mengejar cita-citanya untuk menjadi penyanyi, yang pada awal mulanya dia menjadi seorang penyanyi bayangan. Kemudian, Juwita juga mengenalkan ayahnya yang saat ini sedang sakit, setelah ibunya meninggal. Dari pengakuan Juwita ini, ternyata membuat semua orang tersentuh, dan pada akhirnya mereka semua memberi support ke Juwita untuk menjadi penyanyi yang sukses. Waktu pun berlalu, Juwita berhasil menggapai mimpinya menjadi seorang penyanyi. Dan dia juga sudah menjalin hubungan dengan Andre. Di sisi lain, Eva yang sekarang sudah tidak lagi menjadi penyanyi, dia beralih profesi sebagai YouTuber, dan membuat konten menjadi penggamis. Namun sayangnya dia justru tertangkap oleh Satpol PP, dan film pun selesai cak. Nah, sampai di sini dulu ya, semoga cerita ini tidak bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.